Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Mukhlisa, NIM 18030010006 dari kelas Manajemen 5A Pagi. Di sini saya akan berpresentasi terkait dengan tugas penganggaran. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai 4 materi, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasional. Anggaran penjualan yaitu anggaran ini yang sangat penting untuk dibuat di dalam suatu perusahaan, karena di dalam anggaran penjualan ini itu mempengaruhi penyusunan dalam anggaran produksi, anggaran biaya, anggaran beban operasi ataupun anggaran biaya produksi. Nah, di sini juga terdapat 4 metode kuantitatif dalam memperkirakan penjualan. Yang pertama ada metode rata-rata bergerak. Yang kedua ada metode trend moment, yang ketiga ada metode perkiraan asosiatif, dan yang keempat ada metode analisis industri. Yang pertama tadi adalah metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak yaitu metode yang menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. Yang kedua adalah metode trend moment. Nah, metode ini itu untuk mencari garis tren dengan perhitungan statistika ataupun matematika. Dan yang ketiga ada metode perkiraan asosiatif, yaitu untuk mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan variabel yang diprediksi. Dan yang keempat ada metode analisis industri, yaitu tahapan yang paling penting yang harus dilakukan setelah melakukan analisis ekonomi. Penjualan dijelaskan dalam contoh 2.1 bahwasannya diketahui bahwa penjualan kursi adalah 8.000 unit dengan harga jual per unitnya itu 5 juta. Terus untuk lemari adalah 10.000 dengan harga jual per unitnya adalah 3 juta. Nah, untuk kenaikan penjualan kursi dan lemari masing-masing sebesar 20% dan 10% harga jual per unit untuk bulan Januari 2009, sama dengan harga jual di bulan Desember. Jadi untuk 20% itu adalah kursi dan 10% adalah lemari. Langkah pertama dalam perhitungan ini adalah dengan menghitung penjualan dalam unit produk lemari dan kursi untuk bulan Januari 2009. Diketahui kan kursi tadi 8.000 unit. Nah, itu perhitungannya itu dikali dengan 1 ditambah 20%. Nah, 20% tadi kan presentasenya. Lah, 8.000 dikali 1 plus 20% hasilnya 9.600 per unit. Sedangkan lemari tadi diketahui 10.000 unit dikali 1 ditambah 10% sama dengan 11.000 unit. Selanjutnya setelah tadi menghitung presentasi tadi, langkah kedua adalah dengan menghitung penjualan untuk seluruh produk. Jadi penjualan kursi tadi kan diketahui hasilnya 9.600 unit. Lah 9.600 unit tadi dikalikan dengan harga jual per unitnya. Harga jual per unit kursi tadi kan 5 juta. Jadi 9.600 dikali 5 juta sama dengan 48 juta. Sedangkan untuk penjualan lemarinya tadi diketahui hasilnya 11.000 dikali 3 juta. 3 juta itu harga jual per unitnya, jadi dapat hasil 33 juta untuk lemari. Selanjutnya langkah terakhir adalah langkah ketiga menyusun anggaran penjualan. Nah, jadi udah diketahui PT FIJ dalam anggaran penjualan bulan yang berakhir pada Januari 2009, tadi penjualan barang jadi dalam unit tadi diketahui 9.600, terus lemarinya 11.000, terus harga jualnya 5 juta untuk kursi dan 3 juta untuk lemari. Dan penjualan barang jadi total itu tadi adalah untuk kursi 48 juta dan lemari adalah 33 juta. Jadi 48 juta ditambah 33 juta sama dengan 81 juta untuk totalnya. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai anggaran produksi.
Apa sih anggaran produksi itu? Anggaran produksi yaitu anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Namun ada data yang dibutuhkan agar bisa menyusun anggaran produksi. Yang pertama adalah estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual di periode yang mendatang. Yang kedua ada estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Dan yang ketiga ada estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan penjualan persediaan dari boneka unyil. Diketahui bahwasanya penjualan adalah 8.000, persediaan akhirnya 2.000, terus persediaan awalnya 1.000. Nah, di situ kan sudah saya ketahui bahwasanya ada jumlah barang jadi yang dibutuhkan dan jumlah barang jadi yang diproduksi. Jadi hasil dari jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah penambahan dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, yaitu ketemu dengan 10.000. Sedangkan untuk 9.000 adalah dari hasil dari jumlah barang jadi tadi 10.000 dikurangin 1.000, maka hasilnya adalah 1.000. Jadi di sini disimpulkan bahwa berdasarkan anggaran tadi produksi yang telah disusun oleh PT SI memproduksi boneka unyilnya sebanyak 9. Yang ketiga adalah anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi yaitu anggaran yang disusun untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Nah, dalam anggaran biaya produksi ini dapat dikelompokkan menjadi 3 subanggaran. Yang pertama ada anggaran bahan baku, yang kedua ada anggaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada anggaran biaya overhead produksi. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam perhitungan anggaran pemakaian bahan baku. Nah, di sini diketahui bahwa PT Berkah Abadi Jaya anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2018. Diketahui bahwa jumlah produksi barang jadi untuk kain adalah 2.300 dan kancing sama dengan 2.300. Namun untuk standar kebutuhan bahan baku per unitnya, kain dan kancing berbeda, untuk kain 2 dan untuk kancing 8. Nah, 4.600 itu dari perkalian antara 2.300 dikali 2, maka hasil 4.600 untuk jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kain. Sedangkan untuk yang kancing adalah 2.300 dikali 8, maka hasilnya 18.400. Sedangkan untuk harga bahan baku per unitnya itu diketahui bahwasanya 40.000 dan 1.500 harga bahan baku per unitnya. Terus itu di total biaya bahan. Nah, untuk perhitungan total biaya bahan baku untuk produksi yaitu didapat dari jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kain 4.600 dikali dengan harga bahan baku per unit 40.000, maka dapat hasil 184 juta. Sedangkan untuk yang kancing adalah 18.400 dikali 1.500 sama dengan 27.600. Dan total biaya bahan baku masing-masing diketahui tadi 184 juta dan 27.600. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai beban operasional. Apa sih beban operasional itu? Beban operasional yaitu beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Nah, secara umum beban operasi ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu beban penjualan dan beban administratif. Nah, beban penjualan ini adalah beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan seperti gaji, komisi, biaya penyusutan, biaya listrik, air, gas, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah beban administratif, yaitu beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya seperti gaji staf akuntansi, biaya penyusutan komputer bagi administrasi, biaya listrik, air, dan gas bagian dari administrasi. Biaya listrik, air, dan gas bagian dari administrasi. Nah, sedangkan untuk keperluan perencanaan, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada beban operasional bersifat tetap.
beban operasional bersifat variabel, beban operasional yang bersifat semi variabel. Maksud dari bersifat tetap yaitu jika nilainya itu tetap sama, berapapun tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan itu dalam satu periode. Selanjutnya, untuk beban operasional bersifat variabel, itu maksudnya dari jika nilai keseluruhannya itu berubah-ubah seiring dengan perubahan tingkat penjualan perusahaan. Contohnya itu beban operasional yang variabel adalah penjualan untuk sales. Terus besar atau kecilnya komisi penjualan yang harus dibayar. Selanjutnya beban operasional bersifat semi variabel yaitu beban tersebut memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya adalah biaya listrik penjualan. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.